Bagaimana menghadapi anak kelas 2 SD yang sulit belajar, merengek dan menangis. Seorang anak kelas 2 SD ketika mengerjakan soal matematika, ia nampak bermalas-malasan. Kemudian, dengan didampingi, ia mengerjakan soal dan langsung menulis jawabannya. Ketika disuruh menulis untuk menguraikan bagaimana caranya dan bukan hanya jawabannya saja yang ditulis, kemudian anak ini semakin menunjukkan keengganannya dalam mengerjakan soal. Dan akhirnya dia menangis dan merengek. Beberapa orang tua mungkin ada yang mengalami hal yang serupa. Mengalami kesulitan ketika menyuruh anak belajar. Bahkan ada anak yang menunjukkan kekesalannya sebelum disuruh belajar. Karena ia merasa harus mengerjakan soal-soal yang rumit, sulit, dan tidak menyenangkan. Seperti pengalaman tersebut, kadang timbul keinginan orang tua atau guru untuk menghentikan kegiatan belajar ketika anak sudah menangis. Tetapi, jika hal itu terjadi, kemungkinan hal yang sama akan diulanginya lagi. Untuk mengatasinya masalah kemalasan belajar pada anak, lebih dulu kita perlu tahu penyebab kemalasan yang timbul pada anak. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan, yaitu diantaranya yang pertama, anak-anak cenderung malas dan enggan mengerjakan soal yang sulit, yang rumit, dan bahkan yang tidak dia sukai. Yang kedua, kurang minat terhadap topik yang dia pelajari. Dan ketiga, mungkin dia sudah capek karena banyak aktivitas yang sudah dia kerjakan. Anak SD kurang memahami manfaat dari materi yang dipelajari. Mereka menganggap belajar sebagai kewajiban saja. Karena itu, anak perlu didampingi oleh orang tua. Ia belum bisa belajar secara mandiri. Anak-anak SD masih perlu diingatkan untuk mengerjakan PR dan disediakan sarana belajarnya oleh orang tua. Di sini ada beberapa tips yang bisa kita terapkan. Yang pertama, kita perlu membangun komunikasi agar anak merasa nyaman dekat dengan kita sebagai orang tua atau sebagai guru. Orang tua dapat memberi kesempatan kepada anak untuk menceritakan apa yang ia rasakan dalam proses belajar. Sebaiknya orang tua menanyakan kepada anak materi apa yang ia sukai. Apa yang membuat ia menyukai pelajaran tersebut. Agar orang tua tahu cara belajar anak seperti apa yang ia inginkan. Tanyakan juga mengenai materi yang tidak ia sukai. Tanyakan apa yang menjadi kendala sehingga dia tidak menyukai materi tersebut. Kemudian, berikan juga kesempatan kepada anak untuk memilih cara mengatasi kesulitan tersebut. Maka, anak akan belajar memotivasi dirinya untuk lebih giat belajar. Karena dengan dia memikirkan bagaimana cara mengatasi kesulitan yang ia hadapi, maka anak merasa bahwa kegiatan belajar merupakan bagian kepentingan dirinya. Yang kedua, memberitahukan tujuan belajar. Anak menganggap belajar sebagai kewajiban. Ia kurang memahami manfaat dari materi yang ia pelajari. Karena itu, orang tua perlu membantu anak untuk memahami tujuan dan manfaat dari materi yang sedang ia pelajari. Yang ketiga, hargai kegiatan belajar anak. Orang tua perlu menunjukkan dukungan pada anak atas kemauannya untuk belajar sekecil apapun itu. Berikan pujian bukan hanya pada hasil atau pada nilai yang ia dapatkan, tetapi juga berikan pujian pada proses belajar. Misalnya, kita acungkan jempol setelah ia menyelesaikan pelajaran atau tugas atau PR-nya. Yang keempat, buat situasi yang mendukung. Dalam belajar, anak memerlukan situasi yang mendukung. Misalnya, orang tua mendampingi anak belajar sambil membaca buku atau mengerjakan tugas kantor. Dan
Jauhkan anak dari orang lain yang bermain gadget atau menonton televisi, agar anak tidak menganggap kegiatan belajar sebagai sesuatu yang menjauhkan dia dari kesenangannya. Yang kelima, jadikan belajar sebagai kebiasaan. Orang tua perlu menetapkan waktu belajar setiap hari, baik ketika ada PR maupun tidak ada PR. Mintalah anak untuk membaca dan mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari, agar kegiatan belajar menjadi rutinitas yang menyenangkan. Semoga video ini bermanfaat dan dukunglah dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.